Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tasya Maulida. Di sini saya akan menjelaskan tentang audit siklus penjualan dan penagihan, pengujian, pengendalian, dan pengujian substantif atas transaksi. Dengan materi yang pertama yaitu akun dan kelas transaksi dalam siklus penjualan serta penagihan. Berikut saya jelaskan. Bab yang pertama, audit siklus penjualan dan penagihan, pengujian pengendalian, dan pengujian substantif atas transaksi. Subbab yang pertama, akun dan kelas transaksi dalam siklus penjualan serta penagihan. Adapun tujuan keseluruhan dari audit siklus penjualan dan penagihan adalah mengevaluasi apakah saldo akun yang diperoleh dari siklus disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang dapat diterima secara umum. Di dalam siklus penjualan dan penagihan terdapat 5 klasifikasi transaksi, yaitu yang pertama, penjualan. Ada penjualan tunai dan kredit. Yang kedua, penerimaan kas. Yang ketiga, retur dan pengurangan penjualan. Keempat, penghapusan piutang tak tertagih. Yang kelima, estimasi beban piutang tak tertagih. Yang kedua, fungsi bisnis dalam siklus dan dokumen serta catatan terkait. Siklus penjualan dan penagihan atau sales and collection cycle melibatkan keputusan serta proses yang diperlukan untuk mengalihkan kepemilikan barang dan jasa kepada pelanggan setelah keduanya tersedia untuk dijual. Hal ini diawali dengan permintaan oleh seorang pelanggan dan diakhiri dengan konversi bahan atau jasa menjadi piutang usaha yang akhirnya menjadi kas. Adapun 8 fungsi bisnis dalam siklus penjualan dan penagihan yaitu yang pertama, memproses pesanan pelanggan. Di memproses pesanan pelanggan ada dua, pesanan pelanggan dan pesanan penjualan. Yaitu yang pertama, pesanan pelanggan adalah permintaan barang oleh pelanggan yang bisa datang dari seluruh fasilitas yang ada, misalnya lewat telepon, surat, formulir cetak, kirim elektronik, dan lain-lain. Sedangkan pesanan penjualan adalah dokumen untuk mengkomunikasikan perihal, deskripsi, jumlah, dan informasi terkait dengan barang yang dipesan oleh pelanggan. Biasa digunakan untuk menunjukkan persetujuan kredit dan otorisasi pengiriman. Yang kedua, pemberian kredit sebelum barang dikirim. Pihak yang diberi kewenangan harus menyetujui kredit bagi pelanggan yang akan melakukan penjualan secara kredit. Yang ketiga, pengiriman barang. Fungsi ini merupakan titik awal siklus di mana perusahaan akan menyerahkan aktiva, karena sebagian besar perusahaan mengakui penjualan ketika barang telah dikirim. Di dalamnya terdapat dokumen pengiriman. Dokumen pengiriman ini dibuat untuk mengawali pengiriman barang yang menunjukkan deskripsi barang dagang, kuantitas yang dikirimkan, dan data yang relevan lainnya. Yang keempat, ada penagihan pelanggan dan pencatatan penjualan, yaitu cara untuk memberi informasi kepada pelanggan mengenai jumlah yang akan ditagih atas barang yang dibelinya. Penagihan pelanggan harus dilakukan dengan benar dan tepat waktu. Aspek paling penting dari penagihan adalah pertama, semua pengiriman telah ditagih. Kelengkapan atau completeness. Kedua, tidak ada pengiriman yang ditagih lebih dari satu kali atau keterjadian occurrence. Yang ketiga, setiap pengiriman ditagih dalam jumlah yang tepat atau keakuratan accuracy. Yang kelima, pemrosesan dan pencatatan penerimaan kas. Keempat fungsi transaksi penjualan sangat diperlukan untuk menyerahkan barang ke tangan pelanggan, menagihnya dengan benar, dan merefleksikan informasi ke dalam catatan akuntansi. Yang keenam, pemrosesan dan pencatatan retur dan pengurangan penjualan. Penjual seringkali menerima retur barang atau memberikan pengurangan harga apabila pelanggan merasa tidak puas dengan barang yang dibelinya. Yang ketujuh, penghapusan piutang usaha tak tertagih. Setelah menyimpulkan bahwa suatu jumlah tertentu tidak dapat ditagih, perusahaan harus menghapusnya. Biasanya, hal ini terjadi setelah pelanggan mengajukan kebangkrutan atau penagihan piutangnya diserahkan kepada agen penagihan. Yang kedelapan, penyediaan piutang tak tertagih. Karena perusahaan diperkirakan tidak dapat menagih 100% penjualannya, prinsip-prinsip akuntansi mengharuskan perusahaan untuk mencatat beban piutang tak tertagih sebesar jumlah yang tidak dapat tertagih. Ketiga, metodologi untuk merancang pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi penjualan. Berikut ilustrasi yang saya dapat di buku. Ilustrasi ini diterapkan pada transaksi penjualan dan penerimaan kas untuk Hillsbrook Hardware Co. Yang pertama ada memahami pengendalian internal penjualan. Bagaimana auditor memahami pengendalian internal? Auditor memahami pengendalian internal dengan menggunakan salah satu pendekatan umum untuk penjualan. Auditor mempelajari bagan arus klien, menyiapkan kuesioner tentang pengendalian internal, dan melaksanakan pengujian penjualan walkthrough. Kedua, menilai risiko pengendalian yang direncanakan penjualan.
Terdapat 4 langkah yang penting dalam penilaian ini. Yang pertama, auditor memerlukan kerangka kerja untuk menilai risiko pengendalian. Kedua, auditor harus mengidentifikasi pengendalian internal kunci dan kelemahannya bagi penjualan. Ketiga, setelah mengidentifikasi pengendalian dan kelemahannya, auditor lalu mengaitkannya dengan tujuan. Keempat, auditor menilai risiko pengendalian untuk setiap tujuan dengan mengevaluasi pengendalian dan kelemahannya bagi setiap tujuan. Langkah ini sangat penting karena mempengaruhi keputusan yang akan diambil auditor baik mengenai pengujian pengendalian maupun pengujian substantif. 3. Menentukan luas pengujian pengendalian. Luas pengujian pengendalian ditentukan oleh ketergantungan yang direncanakan pada pengendalian. Bagi perusahaan publik, pengujian harus mencukupi untuk menerbitkan opini tentang pengendalian internal atas pelaporan keuangan. Yang keempat, ada merancang pengujian pengendalian untuk penjualan. Untuk setiap pengendalian kunci satu atau lebih, pengujian pengendalian harus dirancang untuk memverifikasi keefektifannya. Dalam sebagian besar audit, relatif mudah menentukan sifat pengujian pengendalian dari sifat pengendalian tersebut. Sebagai contoh, jika pengendalian internal adalah untuk menandatangani pesanan pelanggan setelah kreditnya disetujui, pengujian pengendalian adalah untuk memeriksa apakah pesanan pelanggan telah ditandatangani dengan benar atau tidak. Yang kelima, merancang pengujian substantif atas transaksi penjualan. Dalam memutuskan pengujian substantif atas transaksi, auditor seringkali menggunakan beberapa prosedur bagi setiap audit tanpa memandang situasinya, sementara yang lainnya tergantung pada kelayakan pengendalian dan hasil pengujian pengendalian. Yang keenam, ikhtisar metodologi penjualan, yaitu yang terdapat tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi, yang kedua pengendalian kunci yang ada, yang ketiga defisiensi, yang keempat pengujian substantif atas transaksi. Yang terakhir, ada prosedur audit format perancangan dan kinerja. Setelah prosedur audit yang sesuai untuk serangkaian situasi tertentu telah dirancang, prosedur tersebut tentu saja harus dilaksanakan. Dalam mengkonversi program audit format perancangan atau desain format audit program menjadi program audit format kinerja atau performance format audit program, prosedur itu akan digabungkan. Ini akan mencapai hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, mengeliminasi prosedur duplikat. Yang kedua, memastikan bahwa ketika dokumen tertentu diperiksa, semua prosedur yang akan dilakukan terhadap dokumen tersebut telah dilakukan pada saat itu. Ketiga, memungkinkan auditor untuk melakukan prosedur dengan cara yang paling efektif. Keempat, retur dan pengurangan penjualan. Tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi dan metode yang digunakan klien untuk mengendalikan salah saji pada intinya sama seperti untuk memproses memo kredit yang telah digambarkan bagi penjualan, dengan dua perbedaan. Perbedaan yang pertama adalah materialitas. Dalam banyak hal, retur dan pengurangan penjualan sangat tidak material sehingga auditor dapat mengabaikannya. Perbedaan yang kedua adalah penekanan pada tujuan keterjadian. Kelima, metodologi untuk merancang pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi penerimaan kas. Auditor menggunakan metodologi yang sama untuk merancang pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi penerimaan kas seperti yang digunakan untuk penjualan. Prosedur audit untuk pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi penerimaan kas dikembangkan dengan kerangka kerja yang sama seperti yang digunakan untuk penjualan, tetapi tujuan khususnya diterapkan bagi penerimaan kas. Berdasarkan tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi, auditor mengikuti proses berikut ini. Pertama, menentukan pengendalian internal kunci untuk setiap tujuan audit. Kedua, merancang pengujian pengendalian bagi setiap pengendalian yang digunakan untuk mendukung pengurangan risiko pengendalian. Ketiga, merancang pengujian substantif atas transaksi untuk menguji salah saji moneter bagi setiap tujuan. Bagian penting dari tanggung jawab auditor ketika mengaudit penerimaan kas adalah mengidentifikasi defisiensi pengendalian internal yang meningkatkan kemungkinan terjadinya kecurangan. Jenis penggelapan kas yang sulit dideteksi oleh auditor adalah ketika hal tersebut terjadi sebelum kas dicatat di jurnal penerimaan kas atau listing kas lainnya. Yang pertama, menentukan apakah yang diterima telah dicatat. Kedua, penyiapan bukti penerimaan kas. Yang ketiga, pengujian untuk mengungkapkan lapping piutang usaha. Keenam, pengujian audit untuk menghapus piutang tertagih. Dalam melakukan audit atas penghapusan piutang tak tertagih, dapat terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, yaitu adanya tindak kecurangan berupa penggelapan dengan menghapus piutang usaha yang sudah ditagih. Bentuk pengendaliannya bisa berupa pemberian otorisasi kepada manajemen yang ditunjuk dari penyelidikan atas penghapusan piutang tak tertagih.
Kedua, melihat file-file dari klien yang berisikan pernyataan tidak tertagihan piutang juga bisa dari laporan kredit, lalu dibuat kesimpulan atas piutang tersebut. Ketujuh, pengendalian internal tambahan atas saldo akun dan penyajian serta pengungkapan. Pembahasan di sebelumnya menekankan pada pengendalian internal, pengujian pengendalian, dan pengujian substantif atas transaksi bagi kelima kelas transaksi yang mempengaruhi saldo akun dalam siklus penjualan dan penagihan. Jika pengendalian internal untuk 5 kelas transaksi tersebut sudah dianggap efektif dan pengujian substantif atas transaksi yang terkait mendukung kesimpulan itu, kemungkinan salah saji dalam laporan keuangan akan berkurang. Adapun pengendalian yang bisa dilakukan yaitu nilai yang dapat direalisasi, persetujuan kredit, penyusunan rasio saldo umur piutang usaha periodik untuk mereview, dan tindak lanjut oleh personil manajemen yang tepat. Yang terakhir, kebijakan menghapus piutang tak tertagih apabila sudah tidak mungkin lagi untuk ditagih. Kedelapan, pengaruh hasil pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi. Hasil dari pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap sisa audit, terutama terhadap pengujian substantif atas rincian saldo. Bagian dari audit yang paling dipengaruhi oleh pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi dalam siklus penjualan dan penagihan adalah saldo piutang usaha, kas, beban piutang tertagih, dan penyisian untuk piutang tak tertagih. Pada tahap penyelesaian pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi, auditor harus menganalisis setiap pengecualian, baik dalam audit perusahaan publik maupun non-publik, untuk menentukan penyebab dan implikasi dari pengecualian itu terhadap penilaian risiko pengendalian yang mungkin mempengaruhi risiko deteksi yang didukung dan pengujian substantif terkait yang tersisa. Pengaruh lainnya yang paling signifikan dari hasil pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi dalam siklus penjualan dan penagihan adalah terhadap konfirmasi piutang usaha, jenis konfirmasi, ukuran sampel, dan penetapan waktu pengujian semuanya juga terpengaruh. Berakhirlah pembahasan dari saya, semoga bermanfaat untuk kita. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.